Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus yang tak henti-hentinya mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa mempelajari agamanya. Dan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu nikmat yang besar sekali, yang seandainya kita bisa merenunginya dan mensyukurinya, ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahamnya seseorang tentang masalah-masalah agamanya adalah salah satu bukti atau tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dirinya baik. Jadi salah satu tanda Allah menginginkan seorang baik, Allah akan pahamkan orang tersebut di dalam agamanya. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seorang kebaikan, Allah pahamkan dia dalam masalah agamanya. Dan demikian pula sebaliknya. Berarti salah satu tanda keburukan seseorang atau seseorang itu tidak diinginkan kebaikan oleh Allah tatkala dia enggak paham tentang masalah agamanya, begitu. Jadi termasuk nikmat yang sangat besar sekali yang tidak semua orang Allah karuniakan nikmat tersebut adalah Allah berikan kepada kita kesempatan dan kemauan untuk bisa mempelajari agama ini sedikit demi sedikit. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, pada karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah juga jadikan kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi ini dan insyaallah pada setiap pekan keempat, ya, saya akan bersama bapak-bapak, kita akan membacakan sebuah kitab yang ringkas, ya, namun begitu padat isinya, begitu besar kandungannya. Yang kitab ini berjudul Salasatul Usul, ya. Kitabnya berjudul Salasatul Usul. Dan seringkali judul kitab ini
rancu dengan kitab yang lain yang maknanya mirip, Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tetapi ternyata dua kitab itu berbeda, walaupun kandungannya sama. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pokok ya, tidak 3 landasan pokok gitu ya, walaupun artinya sama saja. Tetapi dua risalah ini, dua kitab ini adalah dua kitab yang berbeda yang ditulis oleh satu orang penulis yang sama. Ya. Adapun kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah itu ditujukan untuk anak-anak ya, yang masih belum dewasa. Tapi kandungannya sama, isinya sama, intinya sama. Cuman di kata-katanya dibuat lebih mudah. Adapun yang akan kita baca ini berjudul Tsalatsatul Usul. Ya, mirip-mirip ya bunyinya. Walaupun artinya sama. Ya, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya. Dan kitab ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kitab yang begitu banyak mendapatkan perhatian para ulama dalam mengajarkannya, dalam mengamalkannya, dalam menjelaskan kandungan dari kitab yang akan kita baca ini begitu banyak. Nanti kita dapati kitab ini punya banyak syarahnya atau punya banyak penjelasan yang menerangkan kandungan dari tulisan beliau rahimahullahu taala. Ya, bahkan ya para ulama juga banyak yang mencoba untuk agar anak-anak mereka menghafal kitab tersebut. Kitab ini banyak dihafal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu, ya kita bisa mencoba menghafalnya. Kalau mungkin berat, minimal kita bisa memahami kandungan dari kitab yang akan kita baca ini. Ya. Dan ada modul di hadapan para jamaah sekalian, walaupun berbahasa Arab ya. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya kita berinteraksi gitu ya dengan kitab para ulama, ya kita sering mendengar, sering melihat tulisan-tulisan berbahasa Arab, mudah-mudahan lambat laun maka kita akan terbiasa ya untuk melihat tulisan-tulisan ulama. Ya. Kalau kita lihat jamaah, mungkin beberapa halaman saja modul kita ini, tapi banyak yang menuliskan syarahnya begitu banyak. Ya, menunjukkan bahwasanya kitab tersebut memang mendapatkan perhatian yang besar di kalangan kaum muslimin. Bahkan ya di antara mereka mengajarkan anak-anaknya atau mencoba menghafal kitab tersebut. Ya, insya Allah saya akan coba bantu sebisa mungkin tulisan yang ada di hadapan bapak-bapak walaupun berbahasa Arab. Apabila bapak-bapak sudah bisa baca Arab maka alhamdulillah ini. Ya, oleh karena itu minimal kita tidak asing dengan bahasa agama kita. Tidak merasa aneh ketika melihat tulisan-tulisan para ulama ya, walaupun belum. Dulu juga jamaah yang dirahmati Allah, awal-awal saya mengaji begitu, mengenal kajian sunnah, saya juga belum sebagaimana kebanyakan bapak-bapak juga mungkin belum bisa bahasa Arab tatkala itu. Pas saya mau ngaji loh kok tulisannya bahasa Arab semua ini. Ya. Dan itulah yang mendorong saya untuk belajar bahasa Arab. Waduh kalau gitu, supaya saya bisa ikut pengajian, bisa mengikutinya, saya mau belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah Allah berikan sedikit ya, walaupun belum dikatakan mahir gitu, sedikit bisa ya berbahasa Arab. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada pembahasan kita bahwasanya kitab ini secara global itu bisa kita klasifikasi, kita bagi-bagi menjadi 3 poin ya. Yang pertama muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan ya. Nah, kalau sebagai gambaran muqaddimahnya ke dalam modul bapak-bapak itu pada halaman mulai startnya halaman 2 ya. Ada ya halaman 2, ada halamannya kan?
Ya, itu startnya poin dari halaman 2. Ini muqaddimah. Muqaddimahnya ada 3 muqaddimah. Di halaman 2 sampai pada halaman kedua ini, dan halaman ketiga itu muqaddimah pertama. Halaman 2 dan halaman 3 muqaddimah pertama. Muqaddimah keduanya halaman 4 dan 5. Itu muqaddimah kedua. Muqaddimah ketiga halaman 6 dan halaman sampai halaman berapa nih? Sebentar, tadi coba diulang ya. Muqaddimah pertama halaman berapa? 2 dan 3. Muqaddimah kedua 4 dan 5. Muqaddimah terakhir halaman 6. Ya. Halaman 6. Nah, itu 3 muqaddimah. Beliau awali dengan 3 muqaddimah. Kemudian isinya, inti dari pembahasannya itu halaman 7 sampai sampai halaman 25. Oh, itu isinya tuh. Itu inti dari kitab kita. Ya. Dan halaman yang terakhir, halaman berapa tuh? 26 itu penutupnya. Jadi gambaran kitab ini sebagai berikut ya. Muqaddimah, ada 3 muqaddimah. Kemudian isinya sampai sebelum halaman terakhir, dan halaman terakhir adalah penutupnya. Ya, ditutup dengan permasalahan togut. Ya, apa yang dimaksud dengan togut? Itu terakhirnya. Ya. Jadi risalah tersebut terbagi menjadi demikian. Muqaddimah, intinya dan penutupnya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kitab kita ini adalah kunci jawaban dari 3 pertanyaan nanti di dalam kubur. Ketika seorang nanti meninggal ya, dalam kuburnya akan ditanya 3 pertanyaan. Apa saja pertanyaannya? Siapa Rabbmu? Kemudian siapa nabimu? Yang ketiga apa? Apa agamamu? Ini kuncinya jemaah. Sudah diberi oleh Syekh rahimahullahu taala kunci jawaban nanti tatkala di alam kubur, ketika kita di kubur nanti. Maka begitu penting risalah ini. Ya. Karena bukan sekedar nanti bisa menjawab yang cuman sekedar tahu saja. Apalagi tidak tahu, yang bukan sekedar hanya tahu tapi benar-benar mengimani yang akan ditanyakan tadi, ya, mengamalkan apa yang ditanyakan nanti di dalam alam kubur. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami risalah ini, yang nantinya memudahkan kita tatkala fitnah kubur, ketika kita ditanya oleh malaikat tentang 3 pertanyaan nanti di alam kubur nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan hal tersebut. Ya. Mari kita masuk ke dalam muqaddimah dulu. Ya. Dalam muqaddimah, qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau memulai kitab ini dengan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada ya di antum ya? Yang pertama kali beliau tulis adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan yang beliau lakukan ini ya, dalam kitab-kitab beliau lain sering kita dapati pula beliau menuliskan di awal kitabnya bismillahirrahmanirrahim. Karena beberapa sebab. Ya. Yang sebab pertama, beliau menulis basmalah dalam
risalah-risalah beliau adalah karena mencontoh Al-Qur'anul Karim. Ya, iktidaan bil kitab al-aziz. Ya, yang pertama ya. Karena kalau kita jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dari surat yang pertama, surat apa? Al-Fatihah. Maka yang pertama kali kita baca apa? Ada basmalah. Maka para ulama mereka membiasakan diri mereka menulis Bismillahirrahmanirrahim dalam risalah-risalahnya karena mencontoh Al-Quranul Karim. Sekali kalau kita lihat buka Al-Quran dari awal, maka yang pertama kali jatuh penglihatan kita adalah pada lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alasannya beliau menulis kenapa? Yang pertama mencontoh Al-Quran, iktidaan bil Quran, iktidaan bi kitabil aziz. Yang kedua jamaah, sebabnya banyak ya, yang mendukung para ulama itu memulai risalah-risalah mereka dengan bismillah. Yang kedua sebabnya ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat beliau. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menulis surat, beliau pertama kali tulis adalah lafaz bismillah. Contohnya sebagaimana dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah menulis surat kepada rajanya siapa? Kaisar Romawi. Ya, yang agamanya Nasrani, ditulis surat untuk mendakwahi sang raja tersebut. Ya, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibni Abdillah min amin Muhammad Abdillah wa rasulihi ila Hiraqal azimir Rum. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada pembesar Romawi. Ya, beliau tulis pertamanya bismillah. Dan bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Ternyata yang menulis suratnya dengan bismillah. Siapa lagi jamaah? Ada nabi lain. Nabi Sulaiman alaihissalam pun menulis suratnya, dikirimkan kepada siapa? Bilqis di Yaman ya. Beliau juga sama alaihissalam menulis suratnya dengan pertama kali basmalah. Ya, sebagaimana dalam surah An-Naml ya ayat 29 sampai 31. Ya, mengisahkan tentang Bilqis yang menyatakan kepada para pembesarnya, qalat ya ayyuhal mala, wahai para pembesarku, ya inni ulqiya ilayya kitabun karim, dituliskan untukku sebuah surat yang mulia. Ya, innahu min Sulaiman, sungguhnya itu dari Nabi Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimulai dengan bismillah. Sebab yang kedua mencontoh Nabi Muhammad SAW dan Nabi yang lainnya, menulis surat-surat mereka dengan basmalah. Kemudian adapun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya, itu hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar, sungguhnya segala perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim adalah terputus, tidak berkah. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Ya, ada yang mensahihkannya sebagaimana Imam An-Nawawi, dan banyak juga yang mendoifkan hadis ini. Sebabnya hadis ini doif karena beberapa sebab. Ya, karena pertama, karena ada salah satu rawi itu yang menyampaikan hadis tersebut, person atau individu yang meriwayatkan hadis, namanya apa? Rawi. Ada salah satu rawi yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Imran, atau yang dikenal juga dengan Ibnu Jundi. Nah, Ahmad ini bin Muhammad ini bermasalah dalam
akidahnya. Dia Syi'i, seorang Syiah. Maka para ulama mendoaifkan hadis tersebut. Kedua, hadis ini muttarib. Ya, muttarib itu hadisnya ada inkonsistensi, ada inkonsistensi bahasa Indonesia yang baik dan mendingannya apa? Inkonsistensi itu ada tidak berubah-ubah atau banyak lafadznya, beda-beda lafadznya. Ada yang mengatakan fahuwa abtar, fahuwa aqta, fahuwa ajzam. Nah, lafadznya ini berbeda-beda. Maka dari hal itulah ada di antara sebagian ulama yang mendoaifkan hadis ini dua sebab. Pertama dari rawinya, ya karena akidahnya Syiah, salah satunya Ahmad bin Muhammad. Yang kedua karena hadisnya muttarib. Ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulisan basmalah ini sebabnya bukan satu hal itu saja ya. Tadi ya ada beberapa hal ya. Ya, ada beberapa hal. Dan kemudian yang keempat yang terakhir, tadi hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Allahu a'lam bishawab. Ya Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil, beliau nomor 1 hadisnya tentang itu, mendoifkan hadis tersebut, beliau panjang lebar membahasnya. Tapi intinya tadi dua, karena ada rawinya yang bermasalah dan ada inkonsistensi dalam hadis tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab keempat, ya, mengikuti atau mencontoh para salaf. Para ulama itu banyak, ya, mereka menuliskan risalah-risalah mereka dengan memulainya dengan basmalah. Jadi kalau kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mau menulis surat, ya, disunnahkan memulainya dengan bismillah. Tapi tatkala kita mendapat surat yang terdapat lafadz basmalah, itu hati-hati, jangan langsung buang di sembarang tempat karena ada lafadz Allah Subhanahu wa taala di sana. Hati-hati. Tapi kalau kamu nulis, ya, disunahkan untuk menulisnya dengan basmalah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berapa sebab para ulama itu menulis basmalah dalam risalah mereka? Kita review, kita ulang lagi, ada berapa sebab? Ada 4. Yang pertama, mencontoh Al-Quran. Ahsan. Pertama kali kita buka Al-Quran, ayat yang Al-Fatihah pertama kali adalah basmalah. Yang kedua, mencontoh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Sulaiman. Yang ketiga, diperselisihkan hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta fahuwa ajzam fahuwa abtar. Segala sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus barokahnya, tidak barokah. Tapi ini diperselisihkan. Yang keempat, mengikuti salaf, para ulama terdahulu. Mereka kitab-kitab mereka di awalnya ditulis dengan basmalah. Ada 4 hal, ya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada lafadz bismillah, para jamaah pernah belajar bahasa Arab tidak? Siapa yang pernah atau sedang atau sudah belajar bahasa Arab? Belum ya? Belum ya, jadi kita skip aja pembahasan bahasanya. Enak jemaah yang terhormat. Masalah, makanya bahasa Arab itu ketika kita bisa mempelajarinya dan mengerti, ya, pokok-pokok bahasa Arab itu nikmat. Kita mempelajari agama. Karena ada sesuatu yang sulit untuk kita pahami tidak menempuh jalurnya bahasa. Karena bahasa agama kita itu bahasa Arab, ya. Jadi ibaratnya kurang gurih gitu. Atau kurang apa? Kurang, kalau makanan kurang garam lah, kurang pas itu bumbu bawangnya tuh. Ya, tapi ala kulli hal, ya, kalau memang bisa, bapak-bapak belajar bahasa kalau memungkinkan. Kalau tidak, ya sudah, kita pelajari yang lebih penting dari itu, yang masalah akidah dan yang lainnya. Tapi kalau bisa, ya bisa digabung gitu, sambil belajar sesuatu yang penting, belajar juga bahasa Arab, itu suatu yang sangat bagus, ya, jemaah. Karena sulit ini, jadi skip nih pembahasan cara bahasanya. Ya, baik, kita lanjut ke Ar-Rahman Ar-Rahim, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah kita bahas mungkin di pertemuan yang sebelumnya ketika Qawaidul Arba', ya,
Bismillahirrahman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang luas. Itu Ar-Rahman, ya. Pokoknya pembahasan bahasa kita skip ya. Langsung sudah jadi. Ya, kita nggak tahu cara mengolah ya, di dapur nguleknya gimana. Langsung jadi siap saji ya. Ar-Rahman itu artinya memiliki apa? Zat yang memiliki sifat rahmat yang luas, itu Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim itu adalah zat yang menyampaikan rahmat tadi yang Allah Subhanahu wa taala miliki tadi kepada hamba-hambanya. Jadi Ar-Rahman yang memiliki sifat rahmat yang luas. Ar-Rahim ketika rahmat yang luas itu diberikan kepada hamba, itu namanya apa? Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Kedua-duanya dari sifat rahmat, ya, kasih sayang. Ya, jadi Ar-Rahman, Allah memiliki sifat kasih sayang tersebut, luas kasih sayang Allah. Tatkala Allah memberikannya kepada makhluk, namanya apa sih pada saat itu? Ar-Rahim. Ya, demikian Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah dalam Bada'iul Fawaidnya menjelaskan, ya, Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imah bihi subhanahu. Ar-Rahman itu menunjukkan sifat yang ada pada zatnya. War-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Dan Rahim itu menunjukkan keterkaitan rahmat tersebut kepada yang dirahmatinya. Jadi bedanya demikian. Ar-Rahman yang mempunyai rahmat yang luas. Ketika rahmat itu disampaikan kepada makhluknya, diberikan kepada makhluknya, maka namanya nama Allah tersebut adalah Ar-Rahim. Ya, jadi ada sifat Zatiyah namanya kalau kita belajar asma wa sifat itu ya, akidah asma wa sifat adalah sifat yang senantiasa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada namanya sifat fi'liyah. Ya, sifat ini ada tatkala Allah mau. Iya. Allah turun, itu kan enggak turun terus ya. Ketika Allah ingin turun sepertiga malam terakhir, Allah lakukan, nah itu namanya sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ar-Rahman itu sifat dzatiyahnya. Tatkala Allah sampaikan kepada makhluknya, berikan kepada makhluknya, namanya sifat fi'liyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau meneruskan, i'lam. Ya, kalau bapak-bapak nggak ada harokatnya bisa diharokati atau diberikan artinya. Ya, i'lam artinya ketahuilah, ilmuilah. Ya. I'lam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau setelah i'lam itu adalah sesuatu yang sangat penting diperhatikan. Ya, beliau mengatakan ketahuilah. Ini kenapa? Agar kita itu menyiapkan diri ya tentang hal yang selanjutnya akan beliau sampaikan. Karena biasanya atau seringkali setelah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, tidak mungkin setelahnya itu datang sesuatu yang remeh, yang sederhana. Ketahuilah. Maka setelahnya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Rahimakallahu, semoga Allah merahmati engkau. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita dengar ini. Ya, dalam tulisan-tulisan beliau mencantumkan doa, menuliskan doa kepada orang yang membacanya. Ya, ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu lembutnya hati beliau. Begitu menginginkan hidayah beliau orang-orang yang membaca tulisannya, orang-orang yang mempelajari risalah ini. Di awal-awal beliau sudah doakan. Ya, beberapa kali doa. Ya, bahkan dalam Qawaidul Arba, bapak-bapak masih lupa enggak berapa doa itu beliau tulis dalam Qawaidul Arba di muqaddimahnya? 7 doa. Subhanallah. 7 doa. Dan dari risalah-risalah beliau yang lain, beliau biasa itu menunjukkan bahwa memang benar-benar tulus menginginkan agar kita, orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mempelajari kitab beliau ini, risalah beliau ini, memang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pemahaman, diberi rasa kasih sayang. Maka beliau mengatakan rahimakallah. Nah, ini juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran
Bagi kita yang ingin mengajarkan sesuatu kepada orang lain, yang mengajarkan sesuatu kepada orang lain kan belum atau tidak mesti ustadz ya. Guru mengajarkan kepada muridnya ya, walaupun guru namanya ustadz ya. Bapak mengajarkan kepada anaknya, atau siapa saja yang ingin mengajarkan kepada anaknya, maka hendaknya memang mereka tulus ya, kemudian menginginkan kebaikan dari orang-orang yang diajar tersebut. Apa salah satu buktinya? Salah satu buktinya didoakan ya. Jarang ya jamaah kita dengar ya seorang pengajar sebelum mulai inti pelajarannya mendoakan kita dulu, semoga dirahmati Allah, semoga dimudahkan urusannya. Jarang sekali jamaah. Ini menunjukkan bahwasanya memang beliau memiliki sifat yang begitu lembut, sifat yang menginginkan kebaikan kepada orang lain, orang itu mendapatkan hidayah. Demikian juga Nabi SAW begitu ya, memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar kepada kaum muslimin, menginginkan kebaikan pada mereka ya. Bahkan kalau kita ini orang yang keras hatinya, maka orang-orang sekitar kita itu tidak mau dekat-dekat dengan kita. Orangnya keras ya, mudah sekali meluapkan emosinya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang kira-kira gimana jamaah? Nyaman tidak sering berdekat dengan dirinya? Mungkin tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada Nabi SAW ya beberapa arahan dalam surah Al-Imran, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Nabi Muhammad adalah orang yang keras hatinya, maka orang-orang sekitar engkau itu akan lari dari. Ya. Alah, demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengajarkan kepada orang lain hendaknya memiliki hati yang lunak, hati yang lembut. Salah satu indikasinya, tandanya adalah dia mendoakan orang-orang yang akan belajar kepada dirinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakallah, setelahnya annahu, bahwasannya yajibu, wajib. Nah, ini yang akan kita bahas, ini adalah perkara yang wajib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya untuk siapa sih wajib? Kan wajib itu ada berapa bagian jemaah? Atau ada berapa macam wajib? Sesuatu yang wajib itu ada berapa macam? Siapa yang tahu? Ada pernah dengar nggak fardu ain? Ya, fard dan wajib itu sama. Fardu sama wajib menurut kebanyakan para ulama sama maknanya. Wajib ya fard, fard ya wajib. Fardu kalau bahasa kitanya ya. Fardu ain. Satu lagi temannya fardu apa? Fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain apa sih? Pernah dengar fardu ain ya? Wajib bagi siapa? Setiap orang. Semuanya. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah apa? Wajib bagi sebagian yang cukup ya. Kalau sebagian nggak cukup, masih yang lainnya sampai cukup itu loh. Ya. Sampai sesuatu itu cukup ya. Kalau sudah terpenuhi sebagian yang mencukupi, maka kewajiban itu terlepas dari yang lainnya, gitu ya. Kalau contohnya fardu ain apa jamaah yang dirahmati Allah? Salat 5 waktu ya. Kemudian apa lagi? Puasa ya. Nah, seperti itu namanya wajib atau fardu ain. Kalau fardu kifayah contohnya apa? Hah? Mensolatkan jenazah, kan nggak setiap orang nggak. Gimana caranya? Sampai cukup ya. Orang yang mensolatkan tersebut, nah itu gugur bagi yang lain. Kalau belum cukup ya sampai ada yang apabila tidak terpenuhi yang lainnya ikut dosa sampai itu. Kemudian yang contoh lain fardu kifayah apa lagi? Yang terusit cuma mandi ya, mandi jenazah ya. Hah? Mempelajari ilmu. Jadi nggak apa-apa, yang lainnya nggak usah belajar agama. Kalau semua wajib berarti apa harus belajar tentang waris ya. Waris, terus apa lagi? Tentang perang, harus tahu tentang hukum-hukumnya. Apa gitu? Hah? Kesehatan fardu kifayah.
Ada lagi, adzan fardu apa? Fardu ain apa fardu kifayah? Kifayah, masa semua orang adzan gitu ya. Gimana mic-nya? Mic-nya cuma satu, semuanya pengen adzan. Ya, jadi nah, yang akan kita bahas ini wajib jamaah. Noh, wajibnya wajib apa nih? Tadi wajib itu ada dua ya. Fardu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kira-kira nanti apa ini? Coba ya kita baca jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Wajibnya wajib ain apa wajib kifayah? Yajibu alaina, wajib bagi kita, ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 hal. Jadi wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Maka wajibnya wajib apa? Wajib fardu ain atau fardu kifayah? Hah? Fardu apa nih jamaah kira-kira nih? Fardu ain ya. Tahu dari mana fardu ain? Tahu dari mana ini? Kok bisa kita mengatakan bahwasanya apa yang beliau sampaikan ini wajib, betul, tapi wajibnya wajib ain? Apa landasannya? Hah? Bahwasannya ya kalau ditekankannya fardu kifayah kan bisa. Siapa lagi? Apa? Dari mana? Tahu? Hah? Mumtaz. Alaina, wajib bagi kita, bukan wajib bagi sebagian kita. Wajib bagi kita, ya semua dong, kita semua. Maka yang akan beliau sampaikan ini fardu ain jamaah yang dirahmati Allah SWT. Wajib nih mempelajari 4 hal. Nah, namanya wajib itu secara usul fikih adalah ma yusabu fa'iluhum tisalan wa yastahiqul iqab tarikuhu. Yang melakukannya itu mendapatkan pahala kalau dia ikhlas. Ya, orang yang melakukan wajib itu dapat pahala, dan orang yang meninggalkannya apa? Iqab. Iqab itu apa? Hukuman. Maka apa? Orang yang meninggalkannya apa? Tadi hukuman kan dosa. Wa yastahiqul iqaba tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya itu berhak untuk mendapatkan siksaan, hukuman. Jadi kalau kita lakukan sesuatu yang wajib dapat pahala, kalau kita tinggalkan yang wajib kita berhak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak kita katakan orang yang meninggalkannya pasti dihukum oleh Allah? Kenapa? Kenapa kok para ulama mendefinisikan wajib itu secara fikih dapat pahala, kalau ditinggalkan dihukum oleh Allah? Kenapa tidak dikatakan itu? Ya, tapi berhak untuk mendapatkan hukuman. Tidak dikatakan orang yang meninggalkannya itu pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Atau saya pertanyaan dalam bentuk lain. Apakah mesti orang yang meninggalkan wajib itu dihukum oleh Allah? Pasti? Pasti enggak? Tidak pasti. Oh, enak dong. Tidak pasti ya. Sebabnya kenapa? Hah? Kenapa? Kasih sayang Allah. Terus ada lagi? Ada uzur. Apa lagi? Ini tidak ada uzur. Allah masih memungkinkan orang itu tidak dihukum. Mungkin enggak? Nggak ada uzur sama sekali. Dia tahu melakukan maksiat selain syirik, ya. Kemudian Allah ampuni, mungkin nggak hal itu terjadi? Mungkin, ya. Dan itu akidah Ahlussunnah. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah kemungkinannya 2, mungkin diazab atau satu lagi diampuni. Ya, berbeda dengan Khawarij, pasti kalau pasti diazab. Ya, dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu surat apa jamaah ya? Sebentar, saya cek ya. Innallaha la yaghfiru. Ada ingat? Siapa yang ingat? Surat An-Nisa ayat 48. Ya,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa duna dzalika, di bawah itu, di bawah syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini penting jemaah, ini termasuk akidah Ahlussunnah. Orang pelaku dosa besar itu mungkin diazab dan mungkin diampuni. Ya. Oh kok gitu, lakukan dosa saja kan gitu ya. Ya itu mungkin diampuni, kalau enggak enggak bisa balik jemaah. Ya. Jadi tetap kita terus berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak diampuni. Mungkin kalau kita tidak diampuni kan enggak bisa diralat lagi, tidak bisa diulang lagi, balik lagi terus enggak bisa. Ya, tetapi ya kita berharap kalau kita punya dosa, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa tersebut ya. Karena itu adalah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita lanjutkan jemaah. Jadi hal yang akan disampaikan ini adalah wajib. Artinya kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Ya, wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu kalau disebut istilah mukallaf jemaah itu, maka yang terbesit kita ada dua, akil, balik. Orang yang berakal, nggak cacat akalnya, nggak gila, nggak pingsan, nggak hilang akal. Kemudian yang kedua, balik, sudah mencapai balik. Nah ini wajib bagi semua orang yang mukallaf ini, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik umur 60 tahun ke atas, 60 tahun ke bawah, ya. Kemudian di kota, di desa, orang kaya, orang miskin, ini fardu ain yang akan beliau sampaikan. Maka beliau awalnya i'lam, ketahuilah, wajib nih bagi kita semua mempelajari 4 perkara ini. Wajib ain, fardunya fardu ain. Tatkala ini tidak dilakukan, maka kita berdosa ini jamaah yang terhormat. Bukan fardu kifayah. Semua kita ini harus mempelajari 4 hal. Yajibu alaina, wajib bagi kita, ta'allumu, mempelajari, arba'i masaila, 4 hal. Jadi perlu kita perhatikan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal yang akan beliau utarakan ini. Apa saja nih? Coba kita cek nih jamaah yang dirahmati Allah, apakah ada nih semuanya pada diri kita. Kalau belum ada, kita berdosa ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan yang pertama adalah al-ula al-ilmu. Ya, yaitu ilmu, mempelajari tentang ilmu. Jadi kalau di dalam syariat ini membahas tentang kata-kata ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Tatkala berbicara tentang ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syar'i, ya, bukan ilmu ya duniawi. Ilmu duniawi itu sifatnya mubah, ya. Kalau ilmu syar'i, ya ini yang dimaksud. Yang mubah itu kan bisa macam-macam ya. Yang mubah itu bisa wajib suatu kala kan. Kalau yang mubah itu tidak terlaksana, yang wajib itu tidak terlaksana karena yang mubah ini, maka yang mubah ini jadi berubah jadi wajib. Bisa jadi sunnah yang mubah ini, bisa jadi makruh ya, suatu yang mubah ini. Misalnya handphone, kita banyak melakukan melihat yang tidak bermanfaat, bukan dosa tapi tidak bermanfaat, itu jadi makruh karena meninggalkan sesuatu yang penting bagi kita. Ya min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni, kan gitu ya. Termasuk kebaikan seorang adalah meninggalkannya tidak perlu, dia tidak ingin, tapi dia memperbanyak itu jadinya makruh. Walaupun asalnya handphone itu mubah-mubah saja. Jadi hukum belajar ilmu agama itu pada asalnya zatnya adalah mubah secara zatnya. Tapi hukum mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i itu hukumnya apa? Wajib. Betul, al-ilmu, yaitu ilmu. Kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud ilmu kan banyak, ilmu agama itu ya. Beliau jelaskan apa saja yang wajib bagi kita. Wa huwa ma'rifatullah, yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Yang ketiga wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan
dalil-dalilnya. Bagi wajib nih jemaah. Pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengibadahi sesuatu yang kita tidak ketahui kan mustahil. Ya. Kita menunjukkan ibadah kita. Kita menyembah kepada suatu zat yang kita tidak kenal. Itu sangat mustahil. Pasti kita ketahui. Makanya kita mengibadahinya kan gitu. Ya, kemudian yang pertama. Jadi kita harus wajib mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah perantara yang mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus mempelajari tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Konsekuensinya apa? Mempelajari Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti apa yang mentaati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjalankan yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Wa ma'atakum kumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan oleh Nabi, oleh Rasul, maka laksanakan. Yang dilarang maka berhentilah kita gitu. Jadi beliau adalah sallallahu alaihi wasallam perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga mengenal agama Islam. Karena agama itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama Islamlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 poin ini itu yang pertama kali yang wajib bagi semua kita. Mengenal Allah. Konsekuensinya menjalankan semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita. Kedua, mengetahui tentang Nabi, karena Nabi adalah wasilah antara diri kita dengan Allah. Konsekuensinya melaksanakan juga apa yang beliau perintah dan dia menjauhi apa yang beliau larang. Yang ketiga, mempelajari agama Islam, karena dengan agama itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang poin yang ketiga. Kata al-Islam, ya, Islam itu ada terkadang maknanya umum dan maknanya khusus, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan Islam itu ada suatu saat, satu tatkala maknanya umum dan terkadang lagi maknanya khusus. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis tentang Islam atau pecahan kata Islam, aslama, aslamu, Islam, semuanya itu, maka maknanya ada 2. Makna secara umum dan yang kedua adalah maknanya secara khusus. Secara umum, kata Islam artinya Islam itu adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensekutukannya. Itu namanya agama Islam. Agama yang memerintahkan kita agar hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi dari kesyirikan. Itu agama Islam. Jadi nabi-nabi alaihi wassalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamanya apa kalau ditanya? Agama mereka apa? Kalau Nabi Muhammad jelas nama agamanya Islam. Kalau nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamanya apa? Agamanya Islam. Islam juga, tapi secara apa? Maknanya secara umum. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman nih tentang nabi-nabi Bani Israel, yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Dan nabi-nabi tersebut, nabi-nabi dalam Bani Israel itu menghukumi dengan dengan Taurat. Ya. Dan mereka alladzina aslamu, dan orang-orang yang berserah diri. Islam, aslam, itu kata-kata apa namanya akar hurufnya aslam, Islam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Itu berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, in kuntum muslimin. Ya. Kemudian anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, ketika ditanya setelah wafatnya Nabi Yakub mau ngapain, mereka mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Jadi secara umum setiap peribadahan yang ditujukan hanya kepada Allah dan menolak segala bentuk kesyirikan itu agamanya Islam secara
umum. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka agamanya apa? Islam. Ya. Dan juga makna Islam itu ada terkadang artinya khusus. Ya, jadi umum tadi ya, ada segala bentuk peribadahan hanya ditujukan kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Itu secara umum. Adapun yang dimaksud Islam dengan makna yang khusus adalah agama yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Islam secara khusus ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir yang membawa risalah dan tidak akan diterima risalah lain setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Barang siapa mencari selain Islam itu sebagai din, sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk orang-orang yang merugi nantinya di akhirat kelak. Kemudian al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina ya. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata Islam kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis, maka kita lihat Islam itu kan pokoknya huruf hamzah, sin, lam, mim gitu ya. Nah, kata-kata yang seperti itu Islam, aslam, muslim begitu. Itu kita lihat tinjau ada dua makna. Oh, kalau muslim ternyata sebelum Nabi Muhammad SAW itu berarti Islam secara maknanya umum, adalah peribadahan hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Kemudian beliau melanjutkan wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ya, ini beliau mencoba konsisten nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau memaparkan sesuatu, menjelaskan sesuatu disertai dengan dalilnya. Dalam risalah-risalah beliau yang manapun, ya, beliau konsisten dengan ini. Setiap apa yang hendak beliau sampaikan, maka beliau sertai dalilnya. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak boleh taklid dalam masalah ini. Dalam mengenal Allah, dalam apa? Mengenal nabinya, tentang mengenal agama Islam itu tidak boleh taklid. Dalam masalah usul akidah itu tidak boleh taklid. Ya, harus kita mengetahuinya dengan ilmu. Nggak boleh ikut-ikutan dalam usul akidah, itu nggak boleh ikut-ikutan. Para ulama menjelaskan demikian dalam kitab-kitab mereka. Contohnya Ibnu Qudamah dalam Raudhatun Nadhirnya ketika membahas tentang bab taklid, maka beliau mengatakan la yasugu taklid, tidak boleh taklid pada hal usul akidah. Beliau sebutkan wa ma'rifatullah contohnya, sebagaimana yang disebutkan di sini. Maka mempelajari tiga hal ini, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam, itu harus dengan ilmu pokoknya ya. Bukan rincian detailnya ya. Pokok-pokok dalam hal tersebut kita tidak boleh taklid. Itu yang pertama, wajib mempelajari hal tersebut. Nah, kita lihat ini jamaah, sudahkah kita memenuhi poin ini? Apa masih jauh? Ya, paling tidak kita berusaha ya, sedang berusaha menuju itu. Ya, kalau kita meninggalkan ini, nggak mau belajar masalah ini, dosa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia sadar, kan ada ya orang-orang yang jadi agama itu nanti menjelang mau wafat saja baru kan apa namanya ada syariat-syariat tentang agama ini. Ketika hidup sehat walafiat, seakan-akan sepertinya dia tidak memiliki agama, sepertinya bebas sebebas-bebasnya. Tatkala menjelang wafatnya baru sibuk ya, apa namanya, ketika orang meninggal itu yo cari ustadz ya, cari apa ya. Jadi ini poin yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita mempelajari ini. Kalau tidak, maka kita berdosa jamaah yang dirahmati Allah. Mau besar, mau kecil, mau kaya, mau miskin, wajib mempelajari tiga ilmu ini, tentang tiga hal tersebut. Yang kedua, dia mengatakan al-amalu bih, yaitu beramal dengannya. Beramal dengannya. Nya itu apa? Mengamalkannya, mengamalkan ilmu tadi.
Wajib juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar punya konsekuensi itu. Konsekuensinya bukan wawasan agama itu, ilmu agama cuma bukan sekedar wawasan, bukan. Wah, banyak luasnya wawasannya, tapi amalnya nol. Bukan itu. Karena yang dimaksud sebetulnya, yang dimaksudkan adalah amal itu. Karena amal itu tidak mungkin tanpa ilmu, maka perantaranya itu pun wajib. Jadi belajar itu bukan tujuan akhir jamaah. Tujuan akhirnya adalah apa? Beramal sebetulnya. Tapi kita beramal tidak mungkin tanpa adanya ilmu, maka ilmu juga jadinya wajib. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ya ayat dan hadis yang mencela ya orang-orang yang sudah tahu tapi tidak beramal dengan apa yang diketahui. Banyak contohnya surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan orang itu untuk berbuat yang baik, tetapi kalian lupa diri kalian ya? Jarkoni istilahnya ya. Iso ngajar, ora iso ngelakoni ya. Wa antum tatluna, kalian baca itu Alkitab, Al-Qur'an itu. Afala ta'qilun? Kamu berakal enggak sih kalian itu? Sudah tahu, sudah baca, ngerti, kok malah melupakan diri kita sendiri. Iya, jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita belajar agama, yang terbetik itu bukan kita jadi ngajar orang gitu. Yang terbetik kita duluan, jamaah yang dirahmati Allah. Kita duluan yang mengamalkan ilmu tersebut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang bisa menyampaikan, bisa mengajak orang kebaikan tapi tidak melakukannya. Surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian itu mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngerinya seseorang tatkala sudah tahu tetapi justru misalnya menyelisihi apa yang dia ketahui, berbuat, dia tahu suatu yang hal itu tidak boleh, dia melakukannya. Itu begitu besar jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, sebuah hadis yang yang memecut diri kita, sebuah hadis yang membuat kita takut setelah kita tahu kita tidak beramal. Ada sebuah hadis yang panjang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birajul yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang nanti di hari kiamat ya, fayulqa finnar, orang itu dilemparkan ke api neraka ya. Kemudian fatandaliqu aktabahu finnar, maka isi perutnya itu terburai, udah kemana-mana isi perutnya ketika disungkurkan ke api neraka tersebut. Fayaduru kama yadurul himar birahahu, dia berputar-putar orang ini di api di neraka itu, muter-muter seperti keledai itu muter-muter di tempat adonan tepung. Dulu kan kalau mau buat tepung itu zaman dulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau giling terus kan tepungnya banyak, capek ya, ada alat gilingnya dengan keledai itu diputar. Nah seperti itu, muter-muter kayak gitu, isi perutnya terburai di dalam api neraka. Fayajtami'u ahlun nar, maka orang-orang di neraka pun kumpul ngeliatin orang itu yang isi perutnya terburai, muter-muter nggak tahu, nggak jelas ya, muter-muter di api neraka ya. Maka orang-orang yang di neraka itu kumpul, kemudian ternyata tahu orang ini yang tadi dihempaskan tersebut. Fayaqulun, mereka mengatakan, orang-orang yang kenal dan masuk neraka orang tersebut, fulan, masya'nuk, wahai fulan, kenapa kamu? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu dulu yang mengajak kami ini untuk berbuat yang baik, melarang kami dari yang mungkar? Dulu kan kamu yang bilang begini-begini, nyuruh kami masuk neraka sekarang. Yang nyuruh agar jangan begini, jangan begitu, lakukan ini kan ente gitu kalau bahasa kitanya kan. Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Dulu saya mengajak kalian kepada yang ma'ruf tapi saya enggak melakukannya. Wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Saya
melarang kalian dari mungkar, saya melakukan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaan orang yang berilmu, orang yang mengajak orang lain dan kebaikan, melarang orang lain dari kemungkaran, dia sendiri yang melakukan kebalikan dari hal tersebut, maka nanti di hari kiamat dilempaskan ke api neraka dalam keadaan isi perutnya terburai, berputar-putar, kebingungan. Mengerikan jamaah. Ya, mengerikan orang yang tahu ilmu agama kemudian tidak mengamalkannya, justru menyelisihi apa yang dia ketahui tersebut. Jadi kita belajar agama itu bukan agar kayak hard disk gitu, komputer banyak data gitu, datanya banyak, bukan. Ya, tetapi agar kita bisa mengamalkannya jemaah. Makanya sangat bagus perkataan Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'in. Beliau mengatakan la yazalul ilmu jahilan. Ilmu itu akan senantiasa bodoh. Ya, orang yang belajar ilmu atau ilmu itu kan senantiasa dianggap bodoh hatta yu'mal bi ilmihi, sampai ilmu itu diamalkan. Ilmu itu akan tetap bodoh selama enggak diamalkan. Fa idza amila bihi sara aliman. Kalau ilmu itu diamalkan maka orang itu jadi alim. Jadi orang alim itu jadi alim tatkala dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia tahu tapi nggak ngamalkan, tetap dia jahil. Ya, karena kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena nggak ada bedanya dirinya dengan orang yang jahil, sama-sama nggak beramal. Jadi alim sama jahil itu bedanya apa? Kalau alim dia sudah mengamalkan ilmunya, itu alim. Kalau dia tahu saja belum mengamalkan ilmunya, tetap dia jahil, karena nggak ada bedanya dia dengan orang yang jahil. Ya, tetap nggak beramal dengan apa seharusnya, sama-sama jahil. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita ya untuk mencoba berusaha dan pertama kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu, Allah berikan kekuatan selanjutnya untuk mengamalkan apa yang kita ketahui tersebut. Ya, karena itu apalagi ketika kita sudah menyampaikannya ilmu tersebut kepada orang lain, anak kita, istri kita, gitu ya. Kemudian kita tadi menyelisihi apa yang kita katakan, maka bayang-bayangilah diri kita dengan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti juga setelah kita belajar agama, bukan berarti selesai permasalahannya. Akan ditanya kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita ketahui tersebut, ya. La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser, ya, kaki seorang hamba itu nanti di hari kiamat hatta yus'al an arba', sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya, apa yang diamalkan dari ilmunya tersebut. Enggak akan bergeser kita nih, enggak akan pindah, bergeser aja enggak. Sampai salah satu di antaranya adalah ilmu kita ini. Sudah ngapain kita ilmu dengan ilmu yang kita ketahui? Ilmu yang kita ketahui apa tidak? Kan ditanya. Dan itu amanah yang kita akan pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi yang pertama kita belajar ilmu. Kedua, setelah belajar wajib apa lagi? Wajib mengamalkannya jemaah. Wajib. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Wajib juga mendakwahkannya. Nyanya apa lagi itu? Mendakwahkan ilmu, wajib jemaah. Dan perlu kita ketahui jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu enggak mesti seperti ini. Ya, di meja mimbar, podium ngomong tentang agama itu berarti dakwah. Tidak mesti demikian. Jadi medan dakwah itu luas. Ya. Bukan khusus bagi ustadz, bukan khusus bagi ulama, bagi setiap kita. Mendakwahkan, menyampaikan apa yang kita ketahui, ya, kepada orang-orang terdekat kita. Bisa sambil duduk-duduk kita selipkan pembicaraan tentang agama, itu juga dakwah. Membagikan buku, memberi buku kepada orang lain, buku tentang agama, itu juga dakwah. Memberikan tentang info-info kajian kepada orang lain, itu juga dakwah. Memberikan selebaran. Jadi banyak sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terbayang dakwah itu hanya
di podium, di mimbar, ngomong begitu. Jadi luas dengan perilaku kita ya sehari-hari di lingkungan kita menunjukkan orang yang dekat agama itu baik akhlaknya, itu juga sudah dakwah. Jadi dakwah itu luas, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berdakwah maka ada yang perlu diperhatikan. Jadi dakwah tadi ya, jangan yang kabar kita itu kita ngomong di atas mimbar, kita ngisi kajian enggak. Tapi setiap kita berdakwah menyampaikan kebaikan kepada orang lain, apapun medannya, apapun medianya, apapun caranya, ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kita sudah berdakwah. Dan ketika berdakwah itu menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Di antaranya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah ke jalan Rabbmu dengan yang pertama kali hikmah. Ketika kita berdakwah, yang perlu kita ingat pertama kali dakwahnya dengan hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat maka apa? Dengan baik. Jadi ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan atau beberapa hal yang kita perhatikan dalam dakwah. Yang pertama apa? Hikmah. Yang kedua apa? Mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Kalau yang ketiga misalnya diperlukan berdebat, maka berdebat pula dengan yang baik, dengan yang santun, dengan yang elok, dengan elegan, begitu. Ya, ketika berdakwah dengan hikmah, kepada siapa mereka berdakwah kita dengan hikmah? Kepada orang-orang yang belum tahu kebenaran, tetapi seandainya mereka tahu kebenaran tersebut, mereka akan menerimanya dengan lembut, hikmah, dengan sesuai dengan keadaan, kondisi dan keadaannya, ya, dengan cara-cara yang baik yang memungkinkan kita atau dakwah yang kita sampaikan itu diterima. Kadang-kadang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu yang kita sampaikan itu baik, ya, seringkali, tapi caranya tidak baik seringkali, ya. Ya, ada menyampaikannya marah-marah misalnya. Dia belum tahu dia orang itu sudah dimarahi atau dicela. Dia nggak tahu melakukan tersebut. Seandainya tahu, dia tidak mau melakukan hal tersebut. Ya, dulu teringat saya itu, ya, pengalaman pribadi. Pertama kenal Salafi itu, sudahnya agak negatif pesan yang saya dapati awal-awal dulu. Ya, saya pernah sholat di suatu masjid itu, ya. Ya, sudah ikut pengajian tapi bukan kajian sunnah gitu. Ya, kajian yang lain. Ketika itu saya melihat ada orang di masjid itu yang baru, ada jamaah baru, kok kayaknya baru lihat ya. Dari mana? Apa pindah? Apa mana? Dulu saya masih remaja begitu. Kok ada orang ini? Tapi alhamdulillah karena itu saya kenal namanya Salafi dan mulai tertarik dengan Salafi gitu. Padahal kesannya kurang bagus ketika itu bagi saya. Ketika saya dekati, saya ada teman kan, saya ada kawan yang biasa juga jamaah di situ. Itu ada orang baru ya. Kenalan yuk, maksudnya sama-sama remaja begitu, ya, mahasiswa begitu. Saya dekati, tanya dari mana, dari STPDN katanya, STPDN Jatinangor ya, IPDN sekarang ya namanya, ya, STPDN dulu. Cerita, kok orang ini kan kelihatannya orang yang rajin ibadah gitu ya, datang ke masjid dengan penampilannya juga yang bagus. Ketika itu saya isbal masih celana saya itu. Sudah dia sekak mati itu celana saya. Wah, antum itu kok celananya panjang begitu dia. Itu isbal, itu masuk neraka. Waduh, saya kaget ini. Ini siapa orangnya? Mungkin kita baru kenal sekilas saja. Sudah saya diancam neraka awal-awal kali dia berdakwah. Wah, ngeri juga ini. Saya bilang ya, dulu kesannya itu dulu. Ya, saya tanya antum ngaji di mana gitu, pengajian apa gitu. Dia bilang Salafi, ngaji di mana? Di Jatinangor, di kampusnya ada masjid kampus. Oh begitu ya. Saya ikut aja Salafi. Oh begitu. Masya Allah, itu kesannya begitu, baru kenal jamaah. Sudah diancam saya deh. Kan mungkin ada cara lain ya, lebih halus gitu ya.
langsung straight gitu ya, to the point begitu, terasa sesuatu yang tidak nyaman bagi saya saat itu. Tetapi qadarullah, alhamdulillahnya, jadi saya ini apa sih? Wajah apa sih? Dan qadarullah dulu saya pernah sempat, alhamdulillah gitu ya, Allah berikan kemudahan, sempat kuliah di Jatinangor, kuliah umum. Sampingnya STPDN persis kampus saya dulu. Wah ini nih saya ingat nih, STPDN ini yang dulu nih orang itu yang ngancam saya ini. Wah STPDN nih pas nih saya bilang. Akhirnya saya tertarik, ada pengajian saya ikut, pengajian Salafi. Baru ikut-ikut sama Ikhwan STPDN. Baru ikut ngaji, alhamdulillahnya jadi wasilah di situ ya, alhamdulillah. Karena penasaran ini apa sih ini? Kok kayaknya ini banget itu ya. Pas kampus saya samping kampusnya STPDN persis. Wah itu kesempatan saya. Nah jamaahnya dalam mata Allah, jadi hikmah dengan cara yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik. Kadang-kadang dakwah, orang lari dari dakwah itu bukan karena isi yang disampaikan, tapi karena orangnya itu loh yang bikin. Ya ada ya orang-orang tertentu yang kalau ketemu pengennya panas terus itu sama orang itu, debat aja orang itu. Ya pengennya, ya Bapak bisa tidak dengan yang lain? Karena nggak orang semua, mungkin orang itu melakukan yang berbeda dengan yang ada di benaknya karena dia nggak tahu kan gitu ya. Orang itu nggak tahu, belum belajar. Kalau seandainya tahu, nggak akan seperti itu kan, bisa begitu ya. Nah orang-orang seperti itu hikmah jamaahnya dalam Allah. Jangan keras gitu ya. Seandainya dia belum tahu, kita sampaikan dengan baik, dengan santun, dengan cara-cara yang seandainya dia memungkinkan maksimal dia bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ya jadi seringkali dakwah itu tidak diterima bukan sebabnya karena inti dakwah, tapi karena orangnya yang bermasalah yang menyampaikannya tersebut begitu. Jadi dengan hikmah. Kedua, mau'izatul hasanah. Dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Kepada siapa nih nasihat yang baik? Kepada orang-orang yang sudah tahu tapi lalai. Kita nasihati dia dengan nasihat yang baik pula. Diingatkan. Mungkin dia karena berbuat tersebut karena hawa nafsunya, atau karena hal-hal lain yang kita tahu, maka kita ingatkan dia. Orang itu lalai dari sholat misalnya karena ya godaan setan, syahwat, kita nasihati dia dengan baik. Ya mudah-mudahan dia akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalah itu orang-orang yang menolak, ya, mengingkari tentang dakwah yang kita sampaikan. Ketika dia mendebat kita, maka kita debat dengan cara-cara yang baik pula. Jemaah lihatlah, semuanya ini dengan cara yang baik, menyampaikan dengan cara yang baik. Ya, seringkali yang kita sampaikan benar, tapi cara yang kita lakukan salah. Karena itu diperhatikan hal-hal tersebut, jemaah. Kemudian maka Syekh Utsaimin dalam syarah salah satu usulnya ini, ketika beliau menukil tentang ayat surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah ini adalah jalanku. Jadi dakwah itu adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah ala basirah. Di atas basirah. Beliau menjawab, menerangkan tentang basirah. Maksud basirah itu apa? Syekh Utsaimin mengatakan wal basiratu takunu fima yad'u ilaih. Dengan ilmu, aku berdakwah kepada Allah dengan basirah, dengan ilmu. Ilmunya tentang apa? Pertama, ilmu apa yang akan dia sampaikan. Dia harus tahu. Ketika dia, ya nggak mesti harus detail ya, tapi dia tahu apa yang dia sampaikan tersebut. Ya, ya alhamdulillah kalau disertai dia hafal dalilnya, alhamdulillah lebih menguatkan lagi apa yang dia sampaikan. Tapi minimalnya dia tahu apa yang dia sampaikan tersebut. Pertama itu. Aliman bihukmi syar'i, mengetahui hukum syar'i, hukum yang dia sampaikan. Wa fi kaifiyati dakwah, cara berdakwahnya, cara menyampaikan apa yang diketahui dari hukum syar'i tersebut. Jadi nggak serta-merta hanya sekedar tahu ilmu syar'i saja ketika berdakwah. Tahu ilmu syar'inya, tahu bagaimana cara dia menyampaikan ilmu syar'i tersebut. Yang ketiga, wa fi halil mad'u, tentang kondisi orang yang didakwahinya itu seperti apa. Ya, jadi harus tahu ilmunya tentang yang akan dia dakwahi. Tahu caranya bagaimana menyampaikannya agar diterima, tahu bagaimana kondisi orang yang disampaikan tersebut. Nah itu yang perlu kita perhatikan tentang dakwah. Dan besar jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pahala orang yang berdakwah. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu tatkala perang Khaybar ya,
Ya, kemudian beliau mengatakan la an yahfallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan khairan laka min humrin na'am. Dengan sebab engkau, kata Rasulullah kena ke Ali radhiyallahu anhu, itu seorang itu mendapatkan hidayah melalui engkau, maka itu lebih baik daripada unta merah, bukan satu. Unta merah, bukan merah untanya, bukan warna coklat-coklatan agak kemerah-merahan, bukan asli merah begitu kan, nggak ada unta yang merah gitu ngejreng, itu nggak ada. Ya warnanya coklat tapi berkilau, ya mirip merah-merahan. Itu bukan satu, humrin ni'am, ya onta merah. Itu kendaraan yang paling mewah tatkala itu, satunya saja. Kalau kita mungkin kendaraan paling mewah Mercy, ya seri apa begitu yang tertingginya. Itu lebih baik satu orang mendapatkan hidayah melalui perantara kita, lebih baik kita mendapatkan itu jemaah daripada unta-unta merah, kendaraan-kendaraan mewah yang ada pada saat itu. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang lain, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyerukan kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melakukannya, tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Kita ngasih tahu orang itu mendapat hidayah, kemudian mengamalkan apa yang kita sampaikan, mengalir terus pahalanya. Ya, anak kita kasih tahu tentang kebaikan, dia amalkan terus. Ya, dalam hidupnya terus, selama itu juga pahala mengalir kepada kita. Istri kita sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, mendapat hidayah. Selama istri kita mengamalkan hal tersebut, terus pahala tersebut mengalir kepada kita. Bahkan tatkala kita sudah wafat pun terus pahalanya mengalir. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, tadi dakwah jangan terbatas cuman seperti ini saja ya. Ngajak anak, ngajak istri, ngajak tetangga, ke kajian misalnya saja, ke majelis-majelis taklim, kemudian mendapatkan hidayah, besar pahalanya. Selama itu juga kita mendapatkan transfer pahala walaupun kita nanti sudah meninggal. Jadi salah satu investasi jemaah jangka panjang adalah dengan menyampaikan kebaikan. Ya, investasi jangka panjang yang paling prospek. Ketika kita sudah wafat pun terus mengalir pahalanya. Ya, amal yang selama mereka amalkan yang kita sampaikan tersebut terus mengalir. Walaupun itu nggak mesti majelis secara resmi ya, yang informal sehari-hari bertetangga di pos ronda misalnya, ketika kita duduk-duduk bertetangga, kita sampaikan, selipkan bagaimana bisa majelis kita ini ada unsur mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita selipkan di antara percakapan kita tersebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kemudian orang akhirnya terenyuh, kemudian mengamalkan apa yang kita sampaikan, terus pahala tersebut mengalir. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ini ya. Ya. Insyaallah ya, waktunya juga sudah mulai siang ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan lagi jemaah poin ke berapa? Keempat ya. Poin keempat, dan kita lanjutkan. Ini masih muqaddimah pertama ya. Belum selesai. Tadi muqaddimahnya ada berapa? Ada 3. Ini muqaddimah yang pertama di penghujung muqaddimah ini. Karena kalau mau satu lagi dibahas jadi agak lama lagi ya. Insya Allah sedikit demi sedikit ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita ketahui ini bisa kita amalkan, kemudian bisa kita sampaikan minimal orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya, anak istri kita, saudara-saudara kita, ya, bapak ibu kita, adik kakak kita, yang kita bisa ajak kepada kebaikan, kita ajak mereka. Ya, baik, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dengan hidayah, dengan ilmu agama, kemudian kita dikuatkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui tersebut. Juga kita diberikan kekuatan pula untuk bisa menyampaikannya, dan nanti yang terakhir juga kita diberikan kesabaran
ketika kita mendapatkan ujian, cobaan dalam hal-hal yang tadi disebutkan. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan? Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, saya mohon dimaklumi jemaah. Kalau kajian ini insya Allah lebih tenang ya. Kalau kemarin kita kan Qawaidul Arba itu agak terburu-buru ya. Kalau sekarang santai, nggak apa-apa, pelan-pelan gitu ya. Insya Allah ya. Ini penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah kita ini sangat penting, walaupun ringkas. Tapi ini nanti kunci jawaban kita nanti. Ingat nih jamaah, kalau ketika dikubur dan kita pasti meninggal ya. Ini yang ditanya ternyata. Kan udah kita pelajari. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dalam menjawabnya. Insya Allah. Sampai di sini dulu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.